Oke, selamat malam pemirsa, selamat malam Nusantara. Hari ini hari spesial 21 Juni, katanya ulang tahunnya Bapak Jokowi. Sekalian juga ulang tahunnya saya, Kartiwi atau Kang Tiwi, host Sulu Aji dari Telatah Mojokerto. Kali ini kami akan menyapa sahabat, tokoh, juga pemuka agama, juga budayawan. Siapa dia? Beliau adalah Haji Ahmad Taji, sarjana hukum. Monggo bagian kameramen bisa ngesot siapa Ustadz Ahmad Taji. Ada yang bisa menyebut Abah Taji. Nah, kalau host Kang Tiwi sendiri, nah ini nyun sewu, saya buka dulu. Saya menyebutnya Gus Taji karena sahabat ketika dialog budaya, dialog agama, dialog kebangsaan, jadi dialog peta politik dunia, geopolitik, geostrategi, macam-macam. Tapi nomenklatur yang kita pakai selama ini bahasa jagongan, bahasa ngopi, dulur. Oke. Assalamualaikum Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abah Taji, jadi host Sulu Aji mengatakan ini Abah, juga nanti sesekali menyebutnya Gus Taji. Hari ini Sulu Aji ketemu Gus Taji dalam rangka ingin tahu cara pandang atau komentar ataupun pendapat pemirsa bahwa Gus Taji ini sering dipakai rujukan oleh para tokoh, para aktivis, juga para pejabat ketika sesuatu itu ada terjadi di Nusantara, terjadi di Jawa Timur, atau mungkin terjadi di Mojokerto ini. Nah, ini bagaimana Abah Taji yang kali ini benar-benar bisa dialog interaktif dengan Kang Tiwi, host Sulu Aji. Pendapat Abah Taji mengenai tatanan pemerintahan yang belakangan disuarakan oleh aktivis anti korupsi, yakni perlunya pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas dari KKN. Monggo Abah, pendapatnya bagaimana mengenai korupsi? Kalau masalah korupsi itu kan sudah di negeri kita ini sudah membudaya, dari tingkat yang paling atas sampai paling bawah itu sudah jadi budaya. Makanya kami mengusulkan kepada leading sektor ataupun pejabat yang terkait, kalau bisa itu untuk meminimalisir ya, tindakan korupsi yang terus bergerak ini. Kami mengajak kita kembali kepada budah bangsa kita, yaitu berbudi luhur, termasuk harus berbuat jujur, amanah, ya, semuanya saja. Baik dari khususnya para pemimpin kita harus berani jujur dan amanah. Ini budaya. Makanya kami sering saya katakan ya, kepada teman-teman ya, baik aktivis maupun teman-teman kita itu LSM, media ya, ataupun yang bawa nama budaya bangsa ini ya, kami mengajak agar bahasa kita ini membuat slogan ya. Kalau bisa itu slogan kita adalah budaya sebagai panglima. Kalau kita mencari salah, semua salah di kita ini, semuanya salah. Kita jangan menyalahkan satu sama lain. Semua salah dulur ini. Jangan sampai menyalahkan ya, sesama bangsa ini, baik dari pejabatnya maupun masyarakatnya. Ini masih dalam keadaan tertekan dengan situasi korupsi yang terus menjalar. Nah, ini sebentar Abah, mengenai korupsi tadi perlu kita pilih dulu tindakan kita dalam ranah pencegahan dan penindakan. Nah, ini Abah Taji ini lebih condong upaya yang bagaimana ini? Monggo. Untuk melihat situasi sekarang ini, kita lebih sering mengatakan, makanya kami sebagai Ketua Laskar Mojokerto Baritan Nusantara, kami senantiasa mengajak berdakwah, merubah mindset kita, menyampaikan dakwah kebangsaan agar kita semua sadar. Ya, kalau kita terus mencari
tindakan, tangkap tangan, semua bisa tahu tangan. Ya, makanya yang masuk itu orang yang apes, bahasa kami. Ya, jadi saling kita semacam dari domba oleh global, ya, kekuatan asing yang mengadu domba kita ini ya. Jadi baik dari pemerintah pusat maupun daerah ini sudah ada suatu benih-benih politik definisi perah untuk memecah bangsa kita ini. Ya, untuk memecah bangsa kita dengan politik adu domba, ciptakanlah suatu kondisi yang semacam ini. Makanya kita mengajak semua pihak jangan saling menyalahkan, jangan selalu mencurigai. Kita kembali kepada budaya kita. Makanya kita juga masuk ke budaya. Ya, kami termasuk juga laskar kita juga berangkat dari keprihatinan. Nah, ada laskar Model Banteng Nusantara karena keprihatinan bangsa kita senantiasa teraniaya dari kekuatan asing, ya, tirani asing yang senantiasa ikut campur urusan negeri kita ini. Oke, sementara Abah Taji sendiri sering melihat di televisi, kadang menyaksikan langsung adanya demo-demo para aktivis anti korupsi dengan menyuarakan turun ke jalan-jalan. Pendapat Abah Taji bagaimana? Monggo, Melisa. Kalau saya katakan ya, demo-demo itu memang ya sah-sah saja. Memang negara kita negara demokrasi, ya. Tapi dari pandangan saya pribadi, demo itu tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Selama ini banyak demo-demo itu hanya sekedar demo, sehingga jadi mata pencarian para teman-teman kita. Kadang-kadang itu ada yang memainkan. Ini juga membahayakan negeri kita ini. Ya, dari demo yang dari pusat, ya, yang begitu ribuan itu kadang-kadang itu juga ada yang memainkan aktor intelektualnya. Dari mana Abah bisa mengetahui bahwa suatu demo itu ada settingan sebelumnya dan itu merupakan aspirasi yang sifatnya hati nurani? Dari mana Abah bisa membedakan itu? Ini pemirsa. Nah, makanya kami kan insya Allah mengetahui ya peta di Mojokerto, di Indonesia khususnya di Mojokerto. Teman-teman saya semua itu kan juga LSM, juga media, ya kan. Nah, semakin banyak demo, ya, toh sampai detik ini tidak menyelesaikan masalah. Ini sebagai kacamata kecil saja. Semakin banyak demo juga semakin tambah korupsi. Nah, ini artinya bukan berarti kami anti demo, itu hak-hak mereka. Ya. Tapi menurut pandangan saya, ya, lebih baik kita itu koordinasi yang baik lah, saling menasihati. Ya. Para pejabatnya juga harus menerima, ya, dari bupati juga bisa saling menerima dengan para tokoh, Toga Thomas di Mojokerto ini mudah untuk menemui, sehingga saling mengisi, saling bicara bagaimana tentang tidak terus menjalar korupsi di negeri kita. Lantas tadi tersebut juga, tadi kan pemirsa juga tahu ya, mendengar Abah Taji ini bilang budaya adalah panglima. Loh, keren pemirsa. Budaya adalah panglima. Ini keren ini. Nah, dari apresiasi, implementasi bahwa budaya adalah panglima, apakah bisa hubungannya, korelasinya dengan pencegahan korupsi ke depan nanti? Bagaimana? Insya Allah bisa. Kenapa saya katakan bahwa budaya sebagai panglima, ya kan? Karena di dalam kita mendapatkan dalam literatur, dalam KBBI, ya, Kamus Bahasa Indonesia, itu budaya itu adalah hasil pemikiran manusia ataupun tindakan manusia atau kelompok manusia kemudian dikutuk orang banyak, itu kan namanya budaya. Termasuk hukum itu juga produk dari budaya, politik juga produk dari budaya, ekonomi juga dari produk dari budaya. Makanya kami lebih syak, ya, budaya sebagai panglima di kita ini ya, karena budaya itu nilainya paling tinggi. Dan kita sudah punya Pancasila, ini juga produk-produk dari hasil pemikiran para sesepuh leluhur kita. Bagaimana pendapat Abah yang selama ini telah viral bahwa yang menjadi panglima adalah hukum itu sendiri, atau dengan kata lain, hukum adalah panglima? Itu jargon yang selama ini kita dengar pemirsa. Barangkali Abah bisa menjelaskan. Dan kita lihat semua kita tahu ya, hukum ini tumpul ke atas, ya, tajam ke bawah. Ini sudah realita dan ini sudah viral, ya. Jadi yang hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah.
Makanya semakin hukum ditegakkan sebagai panglima, ya, tidak budaya sebagai panglima, ini makan semakin rancuh bahasa kita ini. Makanya kami mengharapkan budaya itu sebagai panglima sesuai dengan kultur bahasa kita ini. Sebagai panglima dan hukum akan ditegakkan sesuai dengan aturan hukum yang ada, tapi tetap harus melalui dengan budi luhur, tidak saling menikam. Pemirsa, Haji Ahmad Haji Sarjana Hukum ini itu kan nama lengkap. Kami sendiri memanggilnya Gus Taji. Kawan-kawan saya yang di seberang sana, luaran sana, kerap memanggilnya Abah Taji. Jadi dari segi panggilan saja pemirsa, berarti ada latar belakang atau background yang mewarnai perjalanan Abah ini seenta sero jagat. Saya ulangi lagi, seantero jagat. Ya, gitu loh pemirsa. Artinya apa? Kadang saya selintingan dengar pemirsa, Abah ini kadang juga dituduh teroris, dituduh radikalis. Nah ini mumpung ketemu orangnya saya ini, jadi sudah bukan hoak lagi. Mumpung Sulu Aji ketemu orangnya langsung, sehingga kalau nanti misalnya Abah ini tersinggung, saya minta maaf. Tapi kalau tidak tersinggung, masih ininya jembar, dadanya jembar, pikirannya cemerlang, bahkan ingin amar ma'ruf nahi munkar dan bla 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 bla. Nah, pemirsa kan ingin tahu. Mari langsung saya tanyakan. Selama ini ketika Abah ditanya wartawan atau seseorang yang melekat dengan pandangan teroris, radikalis, bagaimana pendapat Abah? Monggo Abah. Ya, memang pada saat itu memang kami masuk di organisasi yang namanya Majelis Mujahidin Indonesia, ini ya MMI. Kemudian itu pindah nama, namanya Ansarut Tauhid. Nah, setelah Ansarut Tauhid ini juga dianggap, ya, kami berbicara dengan teman-teman berafiliasi, ada namanya dengan ISIS, ada namanya dengan Ansarus Syariat. Kami berpikir bahwa semua ini pandangan kami pribadi, ya, bahwa ini adalah suatu, ada kerja-kerja yang sifatnya itu memang kami waktu itu belum paham bahwa semua gerakan-gerakan yang kami lakukan itu adalah ada suatu tindakan, ya, apa itu intelijen yang sifatnya itu mau merusak bangsa kita, sehingga kami keluar. Nah, kembali kepada NKRI. Memang pada saat itu kami benci memang dengan apa namanya 4 pilar itu tidak kami terima. Tapi setelah kami mempelajari betul, ya, 4 pilar itu, sehingga kami membuatlah namanya wadah Laskar Mujahidin Banteng Nusantara itu. Nah, ini pemirsa yang menarik. Beliau ini mendirikan lembaga namanya Laskar Majapahit Benteng Nusantara NKRI. Loh, namanya kan agung dan keren pemirsa. Beliau ini adalah ketua umumnya. Nah, karena kami ini, Kang Tiwi ini kerap dialog dengan beliau ini, sering terdengar selentingan, jangan-jangan itu hanya kemasan, jangan-jangan itu hanya baju, isinya nanti tetap ke arah yang itu-itu saja. Nah, barangkali mumpung ketemu seperti ini pemirsa, Abah langsung menjelaskan ke pemirsa. Monggo Abah. Memang waktu itu stigma teroris sangat kental sekali dengan kelompok-kelompok terutama Ansarut Tauhid, terutama ISIS, ya, dan bahkan banyak teman-teman saya itu sudah karena di penjara, teman-teman saya sudah banyak yang mati. Ya, alhamdulillah Allah masih memberikan suatu kehidupan pada saya, ya, dalam contoh berpikir, sehingga kami itu membuatlah wadah Laskar Mujahidin Banteng Nusantara NKRI. Bukti kita saya, ya, kepada NKRI ini, dada saya NKRI, kita sudah diuji di Polda, ditanyai, saya katakan bahwa semua itu adalah suatu produk-produk budaya, produk pemikiran. Nah, waktu itu kami memang membawa betul-betul tidak memanai budaya waktu itu. Saya anggap musuh. Ya, sehingga karena kami sudah mengetahui dan terus berproses, terus mencari ilmu. Karena kami niat hidup itu hanya cuma mencari ilmu, tidak ada orang pintar di dunia ini. Ya. Terus gini Abah, saya potong sejenak. Ada sebagian kalangan
itu sangat penasaran dengan kedudukan, posisi, dan peran Abah saat ini. Peran apa pemirsa? Titik balik dari segala sesuatu yang dikatakan togut, ya, atau haram, atau kafir, menuju ke zona ini, aura pribadi yang penuh nuansa nasionalisme, ini katanya, patriotisme, NKRI, harga mati. Ya, perubahan gitu, semua penasaran tanya ke saya pemirsa. Nah, sekarang tak tanyakan langsung ke beliaunya ini. Titik baliknya apa? Dari perubahan yang sedemikian bahasanya mereka itu radikal, ya kasar, sekarang menjadi halus sebagaimana tadi sudah disampaikan budi pekerti luhur. Nah, ini monggo apa? Nah, di dalam Al-Quran tauhid itu kan tohut itu suatu hal yang melebihi batas, ya kan. Memang pada saat itu kami menganggap bahwa seperti aparat penegak hukum yang bukan hukum Allah itu namanya tauhid, ya. Tapi setelah kami terus belajar mencari ilmu, tauhid itu bisa di dalam diri kita, ya. Jadi tauhid itu tidak harus berupa peranatan aturan yang tidak berhukum dengan Allah, tapi diri kita. Kalau kita tidak betul-betul mempelajari ilmu ketauhidan, bisa jadi tauhid kita sendiri ini. Nah, ini pemirsa. Tauhid itu bisa diri kita tahu. Kuncinya di sini ternyata. Jadi tauhid itu sepanjang kita itu tidak tunduk kepada Allah, ya, tidak patuh kepada Allah, diri kita juga tauhid. Jadi kita mempunyai nafsu yang boleh melampaui batas juga tauhid. Tauhid itu ibarat tempayan yang meluber nama tauhid. Nah, setelah kami berproses mengenal, jangan-jangan kami tauhid, kita menuju tauhid, jangan-jangan diri kita tauhid. Akhirnya kita berproses, oh jangan-jangan memang kita ini juga kalau tidak betul-betul mempelajari ilmu tauhid yang benar, ya juga kita juga tauhid. No, ini pemirsa. Jadi kita tidak mau menyalahkan orang lain. Nah, pada saat itu kita anggap semua tauhid, tidak tahu pada diri kita tauhid sendiri. Karena kita masih belum totalitas menyembah Allah, juga tauhid. Oke, ini menarik pemirsa. Kalau kita teruskan ini sebenarnya bisa 2 hari 2 malam. Cuma karena kita juga terbentur waktu pemirsa. Nah, saya sebelum penutupan ini ada 2 hal pertanyaan lagi. Satu pertanyaan tingkat nasional apa itu tingkat nasional? Tipe pemimpin ideal versi Abah Taji untuk nasional kita NKRI yang harga mati tadi. Monggo. Kalau kita merujuk kepada pemimpin nasional itu, ya kita mulai dari pribadi dulu. Sebelum kita menjadi pemimpin nasional, seharusnya kita juga harus memulai dari diri kita, memimpin rumah tangga kita. Mampu enggak? Sepanjang memimpin keluarga tidak mampu, jangan coba-coba memimpin bangsa. Oh, berarti ketahanan negara juga ketahanan keluarga. Untuk memulai bangsa kita ini supaya bangkit dan merdeka secara totalitas, setiap rumah tangga, setiap keluarga itu harus kembali kepada dirinya untuk membina rumah tangganya yang baik. Itu akan menjadikan suatu, apabila seluruh umat manusia ini beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan suatu negara yang baldatun thayyibun walaupun kufur. Nah, ini benang merah pemirsa, benang merah di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah ini terakhir pemirsa. Pertanyaan Husnul Aji kepada Abah Taji. Tadi kan nasional. Karena kita sekarang berdomisili di dan ber-KTP orang Mojokerto. Nah, ini cita-cita Abah ini mendapatkan pemimpin ideal untuk kabupaten maupun kota Mojokerto kelas tingkat 2 ini. Ini kan tingkat 2, tingkat 1 provinsi dan ada tingkat pusat. Ini tingkat 2 saja dulu. Tipe ideal bupati atau wali kota versi idaman Abah Taji. Bagaimana? Monggo. Yang pertama memang kita harus tahu genetika, ya. Genetika seseorang yang mencalonkan sebagai pemimpin. Jadi harus kita tahu dulu bagaimana genetikanya dia itu. Apakah dia ada betul-betul mempunyai gen seorang pemimpin, ya, kemudian bagaimana di dalam pergaulan, di dalam binaan, ya, itu harus komplit. Ya. Apakah genetika di sini bisa disinonimkan dengan terah? Ya terutama terah. Kalau di Mojokerto ya, harus kembali kepada, kalau mengadah di sini ada keturunan Mojopat, memang kita juga tidak tahu sekarang ini belum
di mana sih orang keturunan Majapahit itu. Nah, minimal kita pun harus benar-benar paham budaya, terutama di Mojokerto, paham budaya. Sebanyak pemimpin itu tidak paham budaya, jangan harap pemimpin bisa memajukan wilayahnya. Khususnya paham budaya, paham kultur, paham situasi, khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto. Bagus pemirsa, di awal, di tengah, di akhir beliaunya ini konsisten dengan pemahaman mengenai budaya. Ternyata budaya memang sebagai panglima. Benar, selamat Abah. Ini bagus. Budaya adalah panglima. Oke, sampai di sini pemirsa Suluh Aji. Semoga kita bisa ketemu lagi untuk episode mendatang dengan bisa jadi tetap dengan sumber dari Abah Taji, nanti dengan tema yang berbeda. Kiranya dari kami itu, host Suluh Aji, Kang Tiwi, selamat malam, selamat beristirahat, merdeka.